Selamat datang kembali. Hari ini kita nggak akan bahas buku baru atau artikel viral, tapi kita akan menelusuri sesuatu yang jauh lebih mendasar langsung dari sumber yang Anda berikan. Beberapa halaman kunci dari Al-Quran. Misi kita spesifik banget. Kita mau coba ngerti gimana sih Al-Quran ini memperkenalkan dirinya sendiri. Jadi bukan kata orang tentangnya ya, tapi apa kata dia sendiri tentang identitasnya, tentang karakternya. Dan kita akan mulai dari satu detil linguistik yang, wah ini kelihatannya sepele banget. Di awal surat Al-Baqarah ayat 2, ada satu kata di sana, dzalika atau itu, yang ternyata ini bukan sekedar kata penunjuk biasa. Ini semacam kunci pembuka buat paham dari mana ia berasal dan seberapa tinggi statusnya. Ini pendekatan yang menarik sekali. Jadi, sebelum kita menyelami isinya, kita diajak kenalan dulu gitu ya. Kenalan sama sifat si pembawa pesan itu sendiri. Dan perkenalannya itu terjadi dari kalimat-kalimat paling awal. Seolah ia bilang, sebelum kamu baca lebih jauh, ini loh siapa saya. Oke, ayo kita bedah langsung. Ayat kedua dari surat terpanjang di Al-Quran, Al-Baqarah, bunyinya kan, dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Pertanyaan paling dasar yang muncul di kepala saya, dan mungkin juga di benak Anda. Kenapa pakai kata dzalika, yang artinya itu, buat nunjuk sesuatu yang jauh kan? Padahal Al-Quran ini secara fisik, ya ada di hadapan kita. Kenapa nggak pakai hadza yang artinya ini? Nah, itu pertanyaan yang tepat sekali. Dan jawabannya ini. Ini yang membuka segalanya. Jadi gini, dalam kekayaan bahasa Arab, kata tunjuk itu nggak cuma soal jarak fisik, tapi juga jarak status atau kemuliaan. Jadi penggunaan kata dzalika atau itu, ini semacam trik bahasa yang cerdas banget buat ngasih isyarat ketinggian. Seolah-olah ia sedang menunjuk ke atas, ke tempat yang sangat agung, mulia, dan jauh dari jangkauan kita. Jadi pesannya adalah, kitab yang mushafnya ada di tanganmu ini, sumber aslinya itu dari sana, dari tempat yang maha tinggi. Sana itu di mana? Apa Al-Quran ngejelasin lebih lanjut soal lokasi agung ini? Tentu saja, ini bukan kiasan yang menggantung loh. Al-Quran itu saling ngasih referensi silang untuk dirinya sendiri. Di surat lain, surat Al-Buruj ayat 21 dan 22, dijelaskan dengan gamblang. Bal huwal Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Artinya, bahkan ia adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam lauh mahfuz. Jadi, sana yang ditunjuk oleh kata dzalika itu yang merujuk ke sana, ke lauh mahfuz. Wah, jadi satu kata di surat Al-Baqarah dijelaskan oleh dua ayat di bagian akhir Al-Quran. Ini kayak teka-teki sastra yang jawabannya, wah, tersebar di mana-mana. Ini kan langsung ngebangun citra kalau teks ini bukan bikinan manusia di bumi, tapi transkrip dari sesuatu yang kosmik, terjaga. Persis. Kerangka berpikir itu dibangun dari awal banget. Dan setelah menetapkan asalnya yang agung itu, ayat tadi langsung ngasih 3 pilar identitas. Pertama, ia adalah Alkitab, Sang Kitab. Bukan sekedar tulisan biasa, tapi menyeratkan sesuatu yang utuh, koheren, terstruktur. Seolah-olah semua bagiannya itu kepingan puzzle raksasa yang sudah dirancang sempurna. Lalu pilar kedua, nah ini klaim yang berani banget menurut saya, la roiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini bukan cuma saran, tolong jangan ragu ya, tapi pernyataan fakta. Tapi kan buat pendengar modern, klaim tanpa keraguan ini bisa kedengaran sangat dogmatis, seolah nutup pintu buat bertanya gitu. Gimana kita ngertinya ya? Justru sebaliknya loh. Klaim la roiba fih itu bukan larangan untuk bertanya, tapi sebuah tantangan intelektual. Seolah-olah dia bilang, silahkan, uji saya. Teliti dari semua sisi, sastra, sejarah, sains, logika. Cari kontradiksi di dalamnya. Cari kesalahan yang bisa jadi alasan logis buat meragukannya. Kamu nggak akan nemu. Ini pernyataan kepercayaan diri yang luar biasa dari sebuah teks. Ia mengundang pengujian, bukan menuntut keyakinan buta. Oke, jadi ini tantangan ya, bukan dogma. Terus pilar ketiga, fungsinya. Hudan, sebuah petunjuk. Bukan buku fiksi, bukan cuma sejarah, bukan juga sains, tapi tujuan utamanya itu pemandu. Semacam GPS buat kehidupan. Tapi ada catatan kecil di akhir, hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kenapa petunjuknya bersyarat?
Gini, untuk bisa pakai GPS, kita harus nyalain dulu kan, dan punya niat buat cari arah. Nah, muttaqin atau orang yang bertakwa, itu adalah mereka yang punya kesadaran akan Tuhan dan punya keinginan tulis buat nyari kebenaran. Kondisi hati inilah yang jadi tombol powernya, buat ngaktifin fungsi petunjuk dari Al-Quran. Tanpa kesadaran dan niat itu, ya, mungkin ia cuma akan kelihatan seperti buku biasa aja. Jadi dia adalah kitab agung yang nantang kita buat membuktikan isinya dan berfungsi jadi petunjuk kalau kita punya niat yang benar. Oke, dari identitas dasar ini, deskripsinya jadi makin metaforis. Peta sebagus apapun, kan percuma ya kalau kita ada di ruangan gelap gulita. Kita butuh cahaya. Apa kitab ini juga bawa senternya sendiri? Anda ngebangun jembatan yang pas banget, karena deskripsi berikutnya persis seperti itu. Di surat Al-Maidah, ayat 15, disebutkan, Qad ja'akum minallahi numrum wa kitabum mubin. Artinya, sungguh, telah datang kepadamu dari Allah cahaya, nur, dan kitab yang nyata, mubin. Di sini, ia secara eksplisit nyebut dirinya sebagai nur, cahaya. Analogi cahaya ini universal banget ya. Cahaya kan nyingkapin apa yang tadinya sembunyi dalam gelap. Bikin kita bisa lihat warna, bentuk, jalan di depan. Jadi Al-Quran ini ngeklaim fungsinya buat nerangin kegelapan. Kegelapan apa nih maksudnya? Kegelapan di berbagai level. Kegelapan intelektual, yaitu kebingungan, kebodohan. Kegelapan emosional, kebencian, keserakahan, putus asa. Sampai kegelapan spiritual, keraguan soal tujuan hidup. Nah, fungsi nur ini untuk menyingkap realitas sebagaimana adanya. Membedakan mana ilusi, mana yang hakiki. Dan menariknya, kata nur itu nggak berdiri sendiri. Digandengan dengan kitabun mubin. Mubin, yang menjelaskan atau memperjelas gitu ya. Oh, jadi bukan cuma cahaya terang yang nyorot gitu aja, tapi kayak lampu sorot detektif yang Tepat. nunjukin petunjuk-petunjuk penting, ngejelasin apa artinya. Tepat. Dia adalah cahaya yang datang dengan buku panduannya. Dia nerangin jalan, sekaligus ngasih peta detail soal jalan itu. Dia nyingkap masalah, sekaligus nawarin solusi yang jelas. Cahaya dan kejelasan. Satu paket. Oke, dari cahaya yang menjelaskan, ini ngebawa kita ke klaim yang lebih fundamental lagi. Kalau sesuatu udah diterangin dan dijelaskan, berarti yang kelihatan itu kan kebenaran. Ini nyambung banget sama sebutan lain di surat Muhammad, ayat 2. Di sana wahyu ini disebut sebagai Al-Haq. Kebenaran itu sendiri. Bukan cuma berisi kebenaran, tapi adalah kebenaran. Ini pergeseran yang gede banget. Bedanya apa ya? Nah, ini pertanyaan krusial. Sesuatu yang mengandung kebenaran, itu artinya dia punya beberapa unsur benar di antara unsur lainnya. Mungkin ada opini, mungkin ada salahnya. Tapi, ketika sesuatu mengklaim dirinya adalah kebenaran, al-haq, dengan al-definitif, ia memposisikan dirinya sebagai standar, sebagai tolak ukur, batu ujian. Dia bukan lagi salah satu suara di pasar ide, tapi dia itu garpu tala yang dipakai buat ngetes suara lain itu sumbang atau enggak. Jadi menurut klaimnya sendiri, dia nggak sedang berdialog dengan kebenaran versi lain, tapi justru jadi hakim atasnya. Wah, itu klaim yang luar biasa besar di dunia modern yang isinya kebenaran versiku dan kebenaran versimu. Klaimnya memang sebesar itu. Dia menetapkan dirinya sebagai standar emas. Implikasinya, menurut logikanya sendiri, apapun yang bertentangan dengan prinsip fundamentalnya, ya secara definisi adalah batil. Kepalsuan. Identitasnya sangat tegas. Dari Alkitab sang petunjuk, jadi Nur sang pencerah, terus Al-Haq, sang standar absolut kebenaran. Oke, kita punya standar kebenarannya. Tapi kan punya aturan aja kadang nggak cukup, bisa jadi kaku malah. Bisa punya buku hukum paling benar sedunia, tapi kalau hakimnya nggak bijaksana, hasilnya ya ketidakadilan. Di sini mungkin peran kebijaksanaan masuk ya. Anda menangkap esensinya. Dan Al-Quran juga mengklaim memberikan sisi itu. Di banyak ayat, salah satunya di surat Ali Imran ayat 48, kita nemu pasangan kata yang selalu disebut bareng. Alkitab wal hikmah, kitab dan kebijaksanaan. Selalu disebut dalam satu tarikan napas. Kenapa perlu dipisahin gitu? Bukannya Alkitab itu sendiri udah mengandung kebijaksanaan? Betul, tapi penyebutan keduanya secara eksplisit ini menekankan sesuatu yang penting. Gini, kita bisa pahami Alkitab itu sebagai teks literalnya. Hukum, aturan, cerita. Itu apanya. Sementara Al-Hikmah itu mengapa dan bagaimananya. Dia itu kemampuan untuk ngerti ruh di balik teks. Semangat di balik hukum.
Kebijaksanaan untuk menerapkan prinsip secara tepat sesuai konteks, waktu, dan kondisi. Tanpa hikmah, kitab bisa kaku. Tanpa hikmah, hikmah bisa liar. Keduanya satu paket. Di surat Asy-Syu'ara disebutkan wahyu ini dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, ruh yang terpercaya. Fokusnya di kata ruh. Ya, dan ini lompatan konseptual yang luar biasa. Ruh, dalam pemahaman kita kan esensi kehidupan ya. Sesuatu yang nggak punya ruh itu benda mati. Ketika wahyu ini disebut turun lewat medium ruh, dan pesannya sendiri punya karakter ruh, ini sebuah kenyataan bahwa ia bukanlah teks yang mati dan statis. Ia mengklaim dirinya punya daya untuk menghidupkan. Tunggu dulu, menghidupkan. Maksudnya gimana nih? Menghidupkan orang mati secara fisik gitu? Bukan. Ini tentang kehidupan di level yang lebih tinggi. Ia mengklaim bisa menghidupkan hati yang mati. Mati karena kelalaian, karena sinisme, menghidupkan akal yang buntu karena dogmatisme atau kebingungan, menghidupkan jiwa yang kering kerontang karena materialisme. Jadi, ia memposisikan dirinya sebagai nutrisi spiritual. Sebagaimana tubuh kita butuh makanan, menurut klaim ini, jiwa manusia butuh wahyu ini untuk benar-benar hidup. Wah, itu benar-benar ngubah cara pandang ya. Dari buku aturan jadi nutrisi. Dari sesuatu yang harus ditaati jadi sesuatu yang harus dikonsumsi biar selamat secara spiritual. Dan nutrisi itu kan, seringkali fungsinya juga sebagai obat. Nah, ini membawa kita ke karakter lain yang sangat kuat. Asy-Syifa, atau Sang Penyembuh. Di surat Yunus ayat 57, disebutkan Al-Quran itu Syifa'un lima fis sudur, penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada. Dia nggak mengklaim sebagai obat sakit kepala ya, tapi obat untuk penyakit-penyakit hati. Kesombongan, iri dengki, kecemasan, keraguan, kebencian. Dia berfungsi sebagai agen pemurni dan penyembuh batin. Jadi kita udah jalan nih dari sebuah kitab petunjuk, jadi cahaya, terus standar kebenaran, sumber kebijaksanaan, nutrisi yang menghidupkan, dan obat yang menyembuhkan. Rasanya semua karakter ini manifestasi dari satu sifat inti yang mencakup semuanya ya. Dan sepertinya di awal surat Yasin ada sumpah dari Tuhan yang seolah ngikat semua ini jadi satu. Tepat sekali. Sebagai puncak dari perkenalan diri ini, Allah bersumpah di surat Yasin ayat 2. Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang bijaksana. Di sini, kita ketemu karakter puncaknya, Al-Hakim. Tadi kita udah bahas Al-Hikmah, kebijaksanaan. Bedanya apa sama Al-Hakim yang bijaksana kedengarannya mirip? Perbedaannya subtil tapi penting banget. Al-Hikmah itu kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya sebagai konten, sedangkan Al-Hakim itu sifat aktif dari entitas Al-Quran itu sendiri. Artinya, bukan cuma isinya yang bijaksana, tapi wujudnya sebagai sebuah kitab, strukturnya, bahasanya, cara penyampaiannya, semua dirancang dengan kebijaksanaan yang aktif dan dinamis. Bisa kasih contoh nggak? Maksudnya sebuah kitab itu sendiri bersifat bijaksana itu gimana? Maksudnya, ia tahu persis kapan harus cerita, kapan harus kasih hukum. Ia tahu kapan harus pakai metafora, dan kapan harus bicara lugas. Ia tahu kapan harus ngulang sebuah kisah dengan sudut pandang berbeda, buat audiens yang berbeda. Ia mampu berbicara secara relevan kepada seorang anak kecil, filsuf, ilmuwan, petani. Di abad ke-7 maupun di abad ke-21, dari teks yang sama. Kebijaksanaannya Al-Hakim terletak pada desain komunikasinya yang sempurna, yang mampu beradaptasi dengan setiap audiens tanpa mubah satu huruf pun. Dia komunikator ulung. Jadi sifat Al-Hakim ini kayak payung yang naungin semua sifat lainnya ya. Karena ia bijaksana Al-Hakim, maka ia adalah petunjuk hudan yang paling efektif. Karena ia bijaksana, ia jadi cahaya nur yang paling pas. Karena ia bijaksana, ia jadi standar kebenaran Al-Hakim yang paling adil. Dan karena bijaksana, ia jadi sumber kehidupan, ruh, dan penyembuh syifa yang paling murni. Anda menyimpulkannya dengan sempurna. Semua karakter itu adalah buah dari sifat intinya sebagai Al-Hakim. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Dari penelusuran singkat kita, Al-Quran memperkenalkan dirinya dengan begitu kaya, begitu berlapis. Ia adalah Alkitab dari sumber agung, Hudan sang pemandu, Nur yang menerangi, Al-Haqqo sang standar kebenaran, pemberi Al-Hikmah, sumber kehidupan Ar-Ruh, penyembuh Asy-Syifa, dan puncaknya, ia adalah entitas yang bijaksana, Al-Hakim. Dan karakter-karakter ini bukan cuma label puitis,
Masing-masing nawarin pintu masuk yang beda buat Anda berinteraksi dengannya. Pertanyaannya sekarang jadi, dari pintu mana Anda atau kita perlu masuk hari ini? Apa Anda lagi ngerasa tersesat dan butuh petunjuk? Atau lagi bingung dan butuh cahaya? Atau mungkin lagi ngerasa sakit secara batin dan butuh penyembuhan? Setiap nama itu adalah fungsi yang menanti untuk diakses. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Tadi kita bahas bagaimana Al-Quran menyebut dirinya nur atau cahaya. Sifat paling fundamental dari cahaya adalah nilainya baru benar-benar terasa dan paling berguna justru pas kita ada di tengah kegelapan pekat. Nah, dengan pemikiran itu, coba tanyakan pada diri sendiri. Dalam area gelap atau ketidakpastian mana dalam hidup Anda saat ini, mungkin soal pekerjaan, hubungan, atau keraguan pribadi, cahaya dari salah satu karakter Al-Quran yang kita bahas tadi mungkin bisa menawarkan perspektif yang sama sekali baru.